Baik, selamat siang. Saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya, terkait tentang membaca indeks list. Nah, ini materi yang saya share pada waktu pembahasan terkait ekspedisi ya. Ekspedisi kemarin ada permasalahan bagaimana cara membaca list. Misalkan di sini saya punya code. Jadi kalau ada kota A dan B, kemudian bila kita menggunakan uh, ya pilihan menggunakan model if, maka bisa dikatakan kita memprogram sangat tidak efektif karena bila mana ada pilihan kota, di sini ada A, B, dan di sini ada 10 atau lebih ya. Maka bila kita menggunakan if, else if, maka juga harus disediakan if dan else if sebanyak menu yang ada. Nah, itu pun kalau menunya tidak berubah-ubah. Kalau misalkan sekarang mungkin menu tujuan kotanya ada 2. Nah, namun perusahaan ini berkembang, bisa mengirim tambahan ke 5 kota lagi. Berarti nanti harus mengubah program. Nah, itu yang tidak efektif. Artinya bila mana pemilik usaha ini atau perusahaannya minta ditambahkan data, maka harus membongkar program, mengubah coding. Padahal itu tidak perlu ya. Jadi seharusnya di database nantinya di database manajer atau petugas yang mengganti atau adminnya menambahkan data, tinggal menggunakan interface yang tersedia, dapat menginput sendiri tanpa harus memanggil programmer untuk mengubah data tersebut ya. Sehingga ada solusi di sini menggunakan, kita buat sebuah list array namanya kode ya. Kode ini dapat kode kota, jarak, hampir per kilometer, ini nanti dapat kita gunakan, kita terapkan nantinya sebagai field pada tabel pada sebuah database ya. Ini ibaratnya sebagai NIM, nomor induk mahasiswa ya, kalau Anda mahasiswa. Jadi NIM ada dan seterusnya. Nah, di sini kita baca berulang-ulang indeks dalam list kode. Jika value sama dengan value pilihan, ambil indeksnya. Ya. Nah, sehingga pada waktu minggu lalu saya share ya. Saya share sekarang tanggal 28 ya. Saya share video membaca nilai item list menggunakan loop, membaca index number masing-masing list menggunakan loop, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal ekspedisi tersebut. Nah, saya harap ini sudah dibaca ya, sudah disimak dan dicoba untuk menyelesaikan. Nah, saat ini saya akan membahas penyelesaiannya. Sedikit saya ringkas, ulas dengan cepat. Untuk mengerjakan, membantu memahami perintah ini ya, membaca berulang-ulang indeks di dalam list array kode. Jika value sama dengan value pilihan, ambillah indeksnya. Nah, di sini saya berikan beberapa tahap belajarnya, yaitu yang pertama, mencetak seluruh item list menggunakan loop. Jadi tidak menggunakan print nama kota, print bukan seperti ini, print nama kota yang ke 0. Kalau ini sama aja. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau ini saya print
hasilnya sama. Nah, ini berarti kita menggunakan sequence, perintah berulang-ulang, berurut-urut. Nah, kalau menemukan nama kotanya ada 10, 100, 200, bahkan ribuan, sangat tidak efektif kalau kita menggunakan sequence seperti ini. Sehingga kita cukup menggunakan looping, ya. Looping yang pertama, di dalam Python ada while dan for. Di sini saya contohkan menggunakan while. Karena menggunakan while harus terdapat data awal dulu, ya misalkan i ya, indeks. While i kurang dari panjang, ya panjang data ini ya, atau size di sini ditulis size, panjang data dari list nama kota. Nama kota di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau di sini saya ganti 5, ya saya ganti 5, saya cek dulu ya, sebentar, saya run lagi. Nah, hasilnya sama. Jadi pada saat i0 apakah 0 lebih kecil dari 5? Jawabannya adalah true, sehingga masuk ke area ini. Maka yang ditampil, maka program akan mengerjakan baris ini, print nama kota indeks yang ke i saat ini adalah 0 ya, 0, maka akan mengambil indeks yang ke 0 ini. Jangan lupa indeks selalu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Jadi seperti kalian duduk di dalam laboratorium, nomor kursinya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan di situ ada 30 kursi, maka kalau ada 30 kursi, maka kursi yang pertama disebut kursi yang ke-0, kursi yang terakhir disebut kursi yang ke-29. Misalkan gitu. Nah, misalkan saya memanggil Budi akan angkat tangan, kamu duduk di kursi indeks berapa? Misalkan dia indeks yang ke-15. Nah, itu nanti yang akan dipakai, dimasukkan pada soal, dimaksudkan pada perintah ini. Nah, ini mengambil indeksnya, kamu kursi yang keberapa gitu ya. Saya lanjutkan dulu di sini. Tadi nilai elemen yang indeks yang terakhir adalah masih terakhir adalah 0, maka dia akan mengambil A. Tampilkan A. Kemudian di sini ada increment i, saat ini i adalah 0 tambah 1, maka i sekarang adalah 1. Muter lagi, loop ya, ngeloop 1 kurang dari 5 ya, dan seterusnya sampai 4 misalkan ya. 4 kurang dari elemen keempat ya, 0, 1, 2, 3, 4. 4 sudah ditampilkan. Pada saat elemen keempat, 4 ditambah 1, 5. 5 kurang dari 5 tidak, sehingga dia akan keluar dan tidak akan mengerjakan bagian ini. Nah, 5 ini saya ganti menjadi yang tadi, learn dari list nama kota. Itu kalau while. Sedangkan untuk for, kita tidak perlu mendeklarasikan nilai awalnya dulu, karena for sudah include di dalam range. Apa itu yang disebut range ya? Jadi range itu jangkauan dari apa? Dari range objek ya, start, stop. Jadi punya awal dan akhir dan step. Jadi memiliki ini ya, menghasilkan i plus 1, i plus 2, dan start defaultnya mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2. Jadi kalau dia mengalami proses increment seperti ini, 0 tambah 1, dan 0 tambah 2, 0 tambah, dan seterusnya. Jadi saya lanjutkan. Range len nama kota. Len nama kota tadi adalah 5 ya, 5 berarti range-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti i itu akan dimulai dari 0.
Jadi range itu tadi disebutkan default startnya adalah 0 ya, default startnya adalah 0, sehingga kalau panjang datanya ada 5 maka dimulai dari 0, 1 sampai 4. Nah, kemudian pada saat I0 dia akan mencetak nama kota indeks yang ke 0. Nah, tadi sudah otomatis di dalam range ini sudah ada perintah incrementnya, jadi kita tidak perlu ngetik seperti ini ya. Jadi informasinya dari sini tadi ya, jadi coba diketik range gitu ya. Nah, ini sudah ada sequence sudah ada sequence-nya. Jadi kalau ada 5 di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Kalau ada 4 berarti 0, 1, 2, 3 ya. Kalau range-nya sama dengan 4 ya, maka I-nya pasti dimulai dari 0, 1, 2, 3. Sudah termasuk ini. Oke. Jadi belajar yang berikutnya adalah mencetak nomor indeks dari item yang terpilih. Nah, mencetak nomor item yang terpilih. Jadi seperti saya memanggil Budi, kamu duduk di kursi yang mana? Nah, dia akan menjawab nomor kursinya begitu. Nah, di sini yang ditulis adalah nama kota. Kalau nama kota saya panggil B, harusnya yang keluar adalah data nomor indeksnya, yaitu 0, 1. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Nah, jadi Anda harus mendeteksi apakah pilihan yang diinputkan itu sama dengan value dari indeks yang sedang aktif. Ya. Jadi saya di sini contohkan pakai while ya. Pakai while yang tadi. Nah, pada saat i yang ke 0 misalkan ya. Pada saat i yang ke 0, di sini saya tulis ini pada petunjuk apakah nama kota pada indeks yang aktif. Aktif itu maksudnya saat ini kan sedang 0 ya. Nah, nama kota sama dengan 0. Misalkan saya pilih B gitu ya. B. Oke. Apakah nama kota indeks aktif? B. Nama kota indeks yang ke 0 adalah A ya. Oke. Nama kota indeks yang ke 0 adalah A. Saya tulis ini aja. Nah, sedangkan pilihan saya tadi adalah B. Apakah A sama dengan B? Kan tidak cocok. Karena tidak cocok, dia keluar dari if, melakukan increment I plus 1. I plus 1, I terakhir adalah 0, 0 ditambah 1, 1 kurang dari banyaknya kota tadi. Oke, memenuhi syarat, 1 lebih kecil dari 5 kan. Nah, langsung masuk sini, nama kota indeks yang ke 1. Nah, nama kota indeks yang ke 1 adalah 01 B. Jadi kalau di sini saya tulis apakah B, apakah B sama dengan pilihan tadi apa nilainya? B kan? Apakah B sama dengan B? Berarti kan cocok ya. Jika cocok, ambil I index numbernya. Nah, gitu ya. Jadi saya ambil ini lagi. Ini adalah I. Jadi ambillah I yang sedang aktif dan cocok gini. Nah, saya tulis lagi di sini. Ini tambahan aja, print index number dari item yang terpilih. String E. Jadi kalau saya print, masukkan pilihan B gitu ya. Terpilih 1. Saya ulangi lagi. Skip caps lock saya huruf kecil ini. Jadi B ya. Saya masukkan di sini B kecil. Yang terjadi adalah tidak terjadi apa-apa. Kenapa?
Ya, saya masukkan lagi C, tidak terjadi apa-apa karena case sensitif. Di sini dideteksi nil datanya adalah A, sedangkan yang diinputkan adalah A kapital ya, atau A huruf besar, sedangkan yang dimasukkan adalah huruf kecil. Betul ya? Jadi Anda harus mengkonversinya dulu. Nah, untuk mengkonversinya, misalkan di sini memang defaultnya huruf A kapital ya, ini tambahan di fungsi string aja. Jadi bukan pilihan awal gitu aja, sehingga saya nggak perlu mengubah yang banyak-banyak ya. Pilihan awal titik upper. Pil awal upper. Oke, kita coba. Nah, masuk ya. Saya milih A, indeks itemnya adalah 0. Saya run lagi yang C. Item yang terpilih adalah 2. 0, 1, 2. Oke, itu tambahan terkait lowercase dan uppercase. Oke, itu ulasan singkat materi yang saya share minggu kemarin. Nah, sekarang kita kembangkan untuk penjelasan soal ekspedisi. Oke. Sebentar. Nah, saya punya ini. Nah, sekarang ada beberapa menu. Coca-Cola, Aqua, Maison, EPC, Mochaccino, dan masing-masing harganya ya. Nah, sebenarnya ini hanya program yang sangat-sangat sederhana. Ya, kalau di database, sistem database, kita bisa menggunakannya ini kebalik. Jadi harus kita deklarasikan dulu di dalam kode nama barang, harga, secara terpisah listnya ya, baru kita tampilkan di dalam daftar menu, sehingga nggak banyak mengulang. Jadi kalau ada barangnya 100, ya nanti akan melakukan repeat while saja, nggak perlu ketik sebanyak ini. Ya, itu tantangan saja untuk kuis atau tugas-tugas berikutnya. Sekarang kita fokus dulu menerapkan pembacaan item list yang tadi. Jadi di sini ada 5 macam. Jadi kita tidak menggunakan if ya, tapi menggunakan fungsi yang tadi. Nah, misalkan di sini saya buat kode ya. Kode A B C D E. Ada F. Kemudian di situ saya sebut ada nama barangnya. Ya, nama barang ini. Kemudian ini lagi. Oke. Selanjutnya ada harga barang.
ada harga barang. Oke, di sini saya tulis berapa tuh? 10.000, 5.000, 8.000, 3.000, 15.000. Nah, nama, kode, nama barang sudah ya. Sekarang kita kasih input ya. Kita kasih input. Masukkan kode barang. Jadi saya tes dulu. Nah, ini ya. Keluar datanya. Oke, sementara saya tidak mengadmit yang barusan masuk ya, supaya saya menjelaskannya nggak terpotong-potong. Kalau ada yang baru masuk, saya abaikan aja. Oke, saya fokus ke sini dulu. Saya kurangi aja, guys. Oke, sudah. Nah, sekarang dari soal mau beli berapa, maka kita butuh namanya quantity, betul ya. Nah, sini saya beri keterangan aja. Algoritma yang pertama, siapkan variabel itu bisa list, array, biasa variabel tunggal, dan seterusnya. Yang kedua, input pilihan. Input yang ketiga harus diketahui input quantity. Yang keempat saya tulis ini dulu ya. Kira-kira apa? Hitung apa? Bayar ya. Terakhir tampilkan. Oke, di sini ada beberapa algoritma yang perlu kita isi. Yang berikutnya adalah quantity. Quantity di sini masukkan jumlah barang. Sini. Oke, masukkan jumlah barang. Oh, di sini berarti. Nah, oke, sekarang pilihan sudah selesai. Di sini kita harus mendeteksi harga satuan dan nama barang ya. Terserah mau diletakkan di mana. Di sini inputannya sudah diketahui. Oke, jadi harus diketahui dulu. Cek nama barang dan ambil harga satuan. Gitu ya. Nah, kita butuh namanya i, misalkan tadi well i kurang dari len nama barang. Oke. If yang dimasukkan apa? Kode ya. Kode yang ke i sama dengan pilihan. Ya benar ya, pilihan ya. Pada saat yang jika sama, maka lakukan di sini. Saya tulis lagi di sini. Jika value pada list kode i sama dengan pilihan, ambil nama barang, ambil harga satuannya. Kalau tidak, jika tidak cocok,
ya. Lanjut ke I berikutnya. Jadi saya tulis berikut seperti ini. I plus 1. Ambil nama barang. Ambil nama barang ini berarti saya buat variabel saja. Kita sebut apa ya? Nama barang sama dengan nama barang yang ke I. Itu. Terus oke. Saya lanjutkan. Harga satuan sama dengan harga ya. Harga yang ke I. Nah, kalau sudah, oke, dapat disimak dulu ya. Disimak dulu sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya naik lagi ke atas sedikit. Nanti kalau Anda bikin coding, ya memang kita tujuannya hari ini belajar semester yang 1 dan 2 ini belajar algoritma ya. Anda matangkan dulu algoritmanya. Setelah itu kalau sudah matang, tinggal menyisipkan kode-kode yang sesuai dengan algoritma ini. Jadi kalau misalkan sudah sama, cocok ya antara yang kode yang dimasukkan dengan kode yang ada di value I yang saat ini sedang diaktif, misalkan 0, indeks ke 0, indeks 1 dan seterusnya. Kalau sama, maka kita ambil nama barangnya, masukkan di sini. Ini yang nanti variabel nama barang dan harga satuan ini yang nanti akan ditampilkan di layar, di nota misalkan atau stroke ya. Oke, saya stop dulu. Nah, kalau tidak cocok lanjut ke increment berikutnya. Nah, oke, saya lanjutkan dulu. Kalau mau ditampilkan, saya bisa tampilkan di sini print. Untuk sementara tes dulu ya. nm barang, kemudian print harga sub. Oke, saya tes. Saya pilih copy, masukkan jumlah barang ABC copy, bener ya, dan harganya 3000. Nah, ini artinya kita sudah berhasil mengambil data ya, mengambil data, terutama mengambil harga satuan untuk dikalikan dengan jumlah barang, untuk dihitung dengan jumlah barang. Oke, selanjutnya ini saya matikan dulu. Jadi pada saat while ini kita sudah menghitung, sudah mengambil data ya. Nah, karena sudah mengambil data, kita saatnya menghitung apa? Total bayar, bayar misalkan, berarti harga satuan tadi dikalikan dengan quantity. Jangan lupa bahwa inputan tersebut masih bentuknya string, jadi harus dikonvert menjadi integer. Oke, total bayar sudah dihitung, harga satuan dikali integer quantity. Nah, sekarang semuanya sudah siap, tinggal menampilkan saja. Kita tampilkan aja sederhana dulu. Print apa tadi, nama barang, print harga satuan, print quantity. Kita tampilkan aja yang diinputkan dan yang di hasil seleksi dan hasil hitung. Bayar ini tadi kita hitung.
tampilkan. Masukkan kode barang B ya, misalkan jumlahnya saya beli 2. Kita cek, ini enggak bisa dibesarkan ya. Ya, barang item yang kedua atau B ya adalah aqua. Harga satuannya 5.000, kuantitinya 2.000, kuantitinya 2. Total bayarnya adalah 5.000 kali 2, 10.000. Nah, sekarang tinggal mengatur tampilan saja. Misalkan tampilannya adalah kita set seperti ini. Nama barang, terus apa lagi, harga barang, kita set, kemudian quantity, jumlah ya, jumlah, quantity tambah sini. Nah, sehingga kita kasih di sini misalkan print Oke, saya masukkan di sini apa ini? Total bayar. Oke, total bayar. Karena ini string dan ini adalah integer, harus ditambahkan keyword str. Demikian juga yang quantity tidak perlu karena sudah string ini. Yang belum adalah harga satuan. Oke, saya masukkan yang tadi B 3 sekarang ya. Misalkan aqua, beli aqua 3, beli nama barang aqua, harga barang 5.000, jumlah barang 3, total bayar 15.000. Ya, mungkin ini saya beri catatan. Catatannya adalah buatlah agar format uang tersebut memiliki digit ribuan ya. Kemudian tambahkan fitur mengulang transaksi ya. Jadi kalau sudah sampai di sini, apakah mau mengulang transaksi ya, jadi mulai dari depan. Terus kemudian silakan Anda coba, ini challenge, silakan output ke notepad. Jadi ini di print, jadi keluar di notepad ya, jadi nggak tampil di sini. Jadi seolah-olah kalian sedang membuat stroke ya. Itu sebenarnya ada di bahasa program sih, jadi saya tidak terlalu mewajibkan ini, cuman bagaimana caranya kita menuliskan output program kita ke external file seperti itu. Nah, berikutnya ini saya beri catatan supaya tidak lupa. Pada materi selanjutnya
program akan dibuat agar pembeli dapat membeli, ya jelas ya, membeli beberapa barang, ya beberapa barang sekaligus. Saya pindah bawahnya, membeli beberapa barang sekaligus dalam satu kali transaksi. Ya, itu kan yang terjadi sehari-hari kita kan ya. Jadi kalau kita ke Indomaret tidak mungkin kita beli Aqua, misalkan kita beli Coca-Cola, Aqua sama Maison. Kita tidak mungkin dapat struknya satu-satu ya. Coca-Cola satu dapat struk lagi, Aqua dapat struk lagi, Maison, kan tidak seperti itu. Tapi satu kali transaksi pembayaran kita dikasih satu struk. Betul ya, satu struk, tapi di dalamnya ada beberapa item. Nah, satu item ini bisa lebih dari satu kuantitinya, seperti ini. Misalkan si Budi beli Aqua 3, Coca-Cola 1, Maisonnya 2, kan boleh. Nah, jadi nanti akan ada perulangan lagi. Saya beri clue-nya ya. Clue-nya adalah looping pada tambah item. Nah, kalau yang sudah kita pelajari adalah looping mengulang transaksi secara keseluruhan. Yang kedua, looping membaca, mendeteksi item barang. Nah, sekarang untuk keperluan transaksi ini, supaya pembeli dapat membeli beberapa barang sekaligus dalam satu kali transaksi, looping menambah item. Jadi sebelum program berakhir, misalkan di sini saya run, saya milih C gitu ya, jumlah barang, nama barang ini. Di sini masih belum sampai total bayar atau total sementara gitu, disebut total sementara. Apakah masih ada item lagi? Ditanya seperti itu. Tanya lagi sehingga dapat berulang terus. Bila mana sudah tidak ada barang lagi, misalkan tadi beli barang Coca-Cola, Aqua, Maison, sudah sampai ke Maison, selesai, maka program akan memunculkan total bayar. Nah, itu kalau dalam aplikasi di bahasa programnya, realitanya seperti ini. Bentar. Yes, contoh sederhananya ini. Nah, jadi pada waktu membeli barang, si Budi beli Pocari, Coca-Cola, bir, Sprite ya. Pocari dia beli, ketika memanggil kodenya, ini anggap baca kodenya ya, A tadi ya, panggil Pocari, keluar harganya, panggil kodenya, keluar nama barangnya, terus keluar apa lagi, keluar harga, dan diinputkan di sini kuantitinya, dihitung langsung seret, keluar totalnya. Nah, dari sini karena kita menggunakan, masih belajar interpreter ya, atau bentuk teks, jadi tidak ada visual atau GUI, graphic user interface seperti ini ya. Kalau di sini langsung kelihatan kursor mouse-nya langsung mau ditaruh di mana, berulang-ulang. Tapi kalau ini kita menggunakan logik ya, karena kita fokusnya belajar logika. Jadi bagaimana cara melooping kembali ke atas untuk bertanya apakah ada item lagi. Kalau ada item lagi, ya simpan dulu, hitung lagi, tampilkan total sementara dulu. Kalau selesai, apakah sudah tidak ada transaksi lagi? Tidak ada. Oke, selesai. Nah, nanti user menginputkan pembayaran. Bayar, kan tetap harus ada, masih ada tahap lagi, uangnya kurang atau kembali.
Kalau kurang ya dia harus transaksi tidak dapat selesai, belum boleh selesai. Kalau diinputkannya lebih atau minimal sama, maka kita hitung tahap yang terakhir adalah hitung kembalian. Nah, seperti ini. Itu transaksi sederhananya. Nah, sedangkan kalau di sini kalian tadi sudah bisa membayangkan ya, ini seperti kasir di swalayan-swalayan. Ada yang dicedit. Nah, loginya sama kayak di sini. Ya, di sini saya mau tampilkan dulu juga bisa. Masukkan kode barang. Di sini saya tampilkan. Karena di sini saya belum hitung ya. Karena belum mengecek di sini, maka bisa juga di sini. Ya, saya tampilkan dulu. Kode barang D. Nah, berhubung urutannya adalah masukkan quantity, jadinya ini nggak akan tampil. Jadi silakan menurutnya enaknya bagaimana. Ini soal tampilan saja. Namun dari sini programnya sudah sangat simple, tidak berbelit-belit, artinya tidak ada pengulangan program kode ya, kode program. Saya panggil E, masukkan jumlahnya. Nah, langsung tampil. Nanti kalian tinggal memasukkan yang pertama format uang ya, ini supaya lebih mudah dibaca, jadi ada digit ribuannya. Menambahkan fitur mengulang transaksi ya, ini sudah sering dipelajari yang ini. Kemudian ini ada challenge ya, output ke notepad. Jadi begitu enter selesai, notepadnya akan tersimpan di file notepad. Dan nanti pada materi selanjutnya program akan kita buat agar pembeli dapat membeli beberapa barang sekaligus dalam satu kali transaksi. Nah, setelah ini akan saya beri soal ya. Dan saya beri soal, kalau kalian yang sudah melihat di channel apa ya, yang tempat video saya upload ya, sebenarnya di situ sudah ada pembahasan materinya ya, cuman tidak masalah, saya tetap berikan soalnya, cuman saya sedikit ubah ya. Oke, sebentar. Jadi di sini ada beberapa contoh. Ini soal kelas lain ya, tapi sebenarnya sama saja dengan yang tadi. Melanjutkan dari pokok bentuk persoalan ini. Nah, di sini ada sebuah bengkel motor ya, konsumen, tapi konsepnya masih memilih satu item ya, belum sampai konsep yang bagian ini ya, yang bisa membeli barang lebih dari satu dalam satu kali transaksi. Jadi begitu milih misalkan ini aja, aspek gelombang ya, selesai hitung. Tapi yang dihitung adalah ada tambahan, akan diberi diskon 5% kalau total pembelian pertama ya sebelum BPN bernilai 500.000. Nah, jadi baik kena diskon maupun tidak kena diskon, tidak dapat diskon, semuanya bakalan akhirnya akan dikenakan PPN 2%. Nah, misalkan seperti itu. Itu pengembangan soal saja ya. Nanti akan saya sharingkan tugasnya. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang tanyakan? Jadi setelah ini tolong diperhatikan yang bagian ini. Jadi nanti saya beri soal latihan yang mengandung
bagian ini ya. Nanti 3 bagian ini. Nanti hari Rabu lah paling nggak, atau setelah siang ini akan saya kasih sharing tugasnya aja langsung supaya tidak kelupaan. Baik, terima kasih. Sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Saya akhiri dulu. Selamat siang, selamat beraktivitas. Oke, saya leave dulu ya.